Halo Sobat BBA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Tolib di Staff BBA ya, pembantu bagus agensi itu kan. Channel ini dibangun khusus membahas tentang yayasan majikan pembantu, babysitter dan segala permasalahan yang menyertainya gitu kan. Jadi buat Sobat BBA gitu kan yang ingin mengetahui terus info-info tentang pembantu dan masalah-masalah yang menyertainya, itu bisa di subscribe YouTube ini ya. Jadi supaya tahu info-info terbaru atau tips terbaru seputar pembantu gitu. Jadi hari ini saya akan berbagi tentang cara menjadi pembantu rumah tangga yang baik gitu kan. Jadi kan ada beberapa cara gitu kan, atau tips menjadi menjadi pembantu rumah tangga yang baik gitu kan. Yaitu yang pertama, idenya bagaimana sih? Idenya secara garis besar adalah ketika Anda menjadi pembantu yang baik, itu artinya majikan akan senang dengan Anda, akan suka dengan Anda, sehingga Anda kerjanya baik, terus majikan senang gitu kan. Idenya ya berarti gaji bulanan Anda tetap aman gitu kan, anteng gitu kan, dan Anda bisa kirim uang terus lancar ke kampung Anda gitu kan, kalau Anda bekerja dengan baik. Nah, berikut tips-tipsnya. Yang pertama adalah jujur gitu kan ya. Nomor satu itu jujur itu adalah mata uang yang berlaku dimanapun gitu kan. Jadi karena kenapa sih setiap majikan yang datang kita itu selalu minta, Pak yang jujur ya Pak gitu kan. Karena kan di rumah majikan itu kan banyak barang berharga ya. Kayak ada dompet berharga, baju berharga begitu kan, atau barang-barang mahal lah minimal gitu kan. Itu kalau sedangkan Anda kan orang luar gitu kan. Kalau Anda dimasukin gitu kan, kalau Anda punya bawaan tangan panjang begitu kan, Anda hobi ngutil sama atau Anda hobi nyuri begitu kan. Nah itu kan repot nanti. Tahu-tahu Anda masuk gitu kan, barang majikan itu hilang gitu kan, kecil-kecil hilang gitu kan. Nah, makanya yang pertama itu Anda harus jujur gitu kan. Pasti kalau nggak jujur itu biasanya untuk hari pertama, untuk pegawai baru yang datang ke rumah majikan pertama itu biasanya akan dites, kan, dites kejujuran. Biasanya majikan bakal naruh uang sembarangan begitu kan, atau naruh barang berharga sembarangan begitu kan. Ya itu untuk melihat kejujuran Anda gitu kan. Kalau Anda tiba-tiba hilang, Anda diem saja gitu kan, wah ini nggak jujur ini pegawai, berarti Anda tidak lama bakal dibalikan ke yayasan. Biasanya seperti itu. Jadi akan dites kejujuran. Seminggu pertama itu biasanya akan dites. Kalau Anda lulus gitu kan, berarti majikan akan tenang dengan Anda. Kalau nggak lulus, Anda dibalikin ke yayasan gitu kan. Yang kedua adalah Anda harus rajin gitu kan. Jadi kan udah di mana-mana gitu kan, sesuai survei kita bahwa majikan itu adalah senang pegawai dengan yang rajin. Yang rajin artinya begini, yang rajin itu jadi habis ngerjain ini, contoh habis nyuci piring selesai gitu kan, habis itu nyuci selesai, habis itu masak, habis masak selesai, habis itu belanja contoh gitu kan. Jadi dia rajin gitu, habis ini gitu kan, rajin gitu kan. Jadi job desk-nya dikasih apa aja dia melaksanakan semuanya. Nah itu namanya rajin gitu kan, nggak usah disuruh-suruh lagi gitu kan. Rajin itu majikan senang kalau punya pegawai rajin gitu kan. Jadi rajin tuh habis ngerjain ini, habis ini lagi. Jadi tahu job desk-nya begitu kan, majikan udah senang gitu kan. Nggak malas-malasan begitu kan, nggak seperti enggan begitu. Nah itu majikan nggak senang. Jadi kalau rajin tuh majikan senang. Jadi nilai plus gitu. Yang ketiga adalah, yang paling penting lagi, itu sopan santun gitu. Sopan santun itu meliputi sopan santun itu meliputi bahasa, meliputi tindakan, meliputi pakaian gitu kan. Contoh kalau bahasa begini, kalau dipanggil kalau kita orang daerah, orang desa ya, biasanya kalau dipanggil gitu kan, sama namanya Sri gitu kan. Sri gitu kan. Woi, ya gitu kan. Nah, itu kan kalau dimajikan kan kurang pantas gitu kan. Yang betul bagaimana gitu kan. Kalau dipanggil Sri gitu kan, ya Bu, ada apa Bu? Nah, itu jawaban yang betul gitu kan. Itu dari segi bahasa gitu kan. Kalau dari segi seumpama tindakan begitu kan, seumpama pas lagi majikan duduk begitu tuh kan, Anda kalau lewat di depannya ya, kalau kita orang Jawa kita sedikit menunduk begitu tuh kan, atau ada rasa hormat begitu kan, atau ada kata permisi begitu kan, tindakan bukan Anda nyelonong saja begitu tuh kan. Nah itu namanya dari segi tindakan. Dari segi pakaian gitu kan, sopan santun dari segi pakaian bagaimana, Anda tidak terbuka gitu kan, semuanya tertutup gitu kan. Rapi minimal atau sesuai standar majikan gitu kan. Nah itu dari sopan santun juga bukan saja kepada tuan rumah, tapi kepada keluarga, kolega, teman tuan rumah gitu kan. Kan tuan rumah bapak ibu majikan itu kan ada sanak familinya yang biasanya main
ada opa, oma begitu kan, ada teman-temannya main gitu kan, Anda juga harus tetap sopan santun sama semuanya gitu kan. Nah, terus selanjutnya lagi yang nomor 4 adalah yaitu tulus gitu kan. Tulus itu artinya begini gitu kan, kita kerja di rumah orang itu Anda akan ketahuan bahwa Anda bekerja dengan sepenuh hati dan separuh hati. Itu biasanya akan kelihatan. Pegawai-pegawai yang bekerja dengan sepenuh hati itu kan ibaratnya jiwa raganya ada di situ, di majikan gitu kan. Dia pekerjaannya kita ngelihatnya juga enak, majikan ngelihatnya juga enak gitu kan. Itu namanya orang-orang tulus gitu. Jadi majikan ngelihatnya juga, oh ini bener nih kerjanya, niat, ibaratnya begitu. Tapi kalau kerjanya ogah-ogahan, enggan gitu kan, kayak jadi jiwanya, badannya di situ tapi jiwanya melayang-layang di kampung atau di rumah atau di tempat lain, membayangkan sesuatu yang enggak di tempatnya gitu kan. Itu namanya enggak tulus. Itu majikan akan tahu gitu kan. Lah itu enggak suka gitu kan. Enggak lama waktu udah dibalikin gitu kan. Terus selanjutnya lagi yang kelima adalah Anda harus punya sikap melayani. Sikap melayani yang namanya kita berperan sebagai pegawai rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Anda harus bersikap melayani dengan baik begitu kan. Dengan ibaratnya kodrat kita adalah pembantu, maka kita harus melayani semuanya, mulai dari ibu majikannya begitu kan, atau bapaknya atau anaknya begitu kan, atau keluar atau koleganya atau temannya. Kita harus punya sikap melayani gitu. Melayani artinya kalau kita disuruh-suruh nggak usah AIU, nggak usah ngebantah atau apa tuh ngejawab, itu nggak disenengin gitu kan. Jadi Anda nurut saja gitu kan. Jadi Anda harus sikap melayani, kayak macam kayak bahasa dasarnya aja pelayan kan gitu kan. Jadi Anda harus punya sikap melayani gitu kan dengan sepenuh hati gitu kan. Nah, lanjutnya lagi yaitu nomor 6 adalah Anda harus sabar. Sebagai pembantu rumah tangga, itu sikap yang paling harus dimiliki adalah yang nomor 6 ini, yaitu penting juga, itu Anda harus sabar. Karena kenapa? Yang namanya pembantu rumah tangga itu kan punya apa tuh mental. Nah, mental ini kalau Anda menghadapi majikan yang baik-baik saja, itu kan tentu Anda enak-enak saja. Tapi kalau menghadapi majikan yang cerewet begitu kan, atau bawel, atau rada pemarah begitu kan, atau ngeselin Anda begitu tuh kan, atau suka minta-minta Anda begitu kan, nah, Anda harus punya sikap sabar gitu kan. Kalau sabar Anda tinggi gitu kan, maka Anda bisa bekerja di majikan model bagaimanapun gitu kan. Jadi Anda sabar. Jadi sabar ini adalah yang ibaratnya yang bisa membuat Anda tenang dan anteng ketika Anda bekerja di rumah majikan. Karena kesabaran Anda itu mampu menghadapi semuanya gitu kan. Kalau Anda sabar, kalau Anda nggak sabaran ya Anda yang nggak betah gitu kan. Bentar dikit langsung Anda balik kantor gitu kan. Selanjutnya lagi yang ketujuh yaitu inisiatif gitu kan. Inisiatif artinya begini. Jadi kalau kerja itu nggak usah disuruh-suruh mulu begitu kan. Udah ngerti. Kalau udah habis beres-beres, habis itu nyapu, habis itu ngepel seumpama, habis itu belanja, habis itu masak, habis itu ngomong anak contoh, habis itu apa tuh bersihin taman begitu kan, udah tahu sendiri begitu. Jadi pertama itu disuruh, waktu awal pertama dikasih tahu job desk-nya, habis itu ya udah jalan diri gitu kan, nggak usah disuruh lagi gitu kan. Itu namanya inisiatif. Inisiatif itu yaitu Anda melakukan pekerjaan rumah tangga yang majikan tidak suruh, tapi itu betul bagian dari pekerjaan Anda gitu kan. Nah, itu Anda inisiatif gitu kan. Nah, itu majikan senang begitu kan. Jadi yang inisiatif. Jadi saya rasa itu aja ya. Jadi buat mbak-mbaknya di manapun berada, jadi yang pengen tips cara menjadi pembantu rumah tangga yang baik itu ada 7 ya. Yang pertama ada satu yaitu Anda jujur, yang kedua Anda harus rajin, yang ketiga yaitu sopan santun, yang keempat tulus gitu kan, kerja sepenuh hati, yang kelima punya jiwa melayani gitu kan, yang keenam sabar, yang ketujuh inisiatif. Ide dasarnya adalah ketika Anda bekerja dengan baik dan sepenuh hati, majikan respect kepada Anda, terus senang dengan Anda, otomatis kemungkinan besar gaji Anda akan dinaikkan gitu kan, dan otomatis Anda juga akan dipertahankan di situ. Otomatis keuangan Anda kirim ke kampung, ke keluarga Anda atau ke anak Anda itu jadi lancar karena Anda bekerja dengan baik di rumah majikan. Jadi saya rasa itu aja ya buat mbak-mbaknya dimanapun Anda berada. Demikian tadi tips dari saya, dan apabila informasi ini bermanfaat bisa di like atau di subscribe, dan kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Sekian, terima kasih.